Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Linda dari Prodi D4 Anestesiologi. Saya di sini akan mempresentasikan sistem reproduksi pria dan wanita. Sebelum kita mengenal lebih jauh, organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua. Ada organ bagian luar dan ada organ bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdapat lubang vulva, mencakup semua bagian luar dari alat kelamin wanita, yaitu labia major dan minor, lubang vagina dan uretra, ada klitoris, mons pubis. Mons pubis yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan, berbentuk segitiga, melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Lalu ada labia mayora, bibir besar kemaluan, labia minora, bibir kecil kemaluan. Ada klitoris, organ seksual yang berada dalam misfi. Lalu ada selaput darah, membran tipis yang menutupi lubang misfi. Baik, kita jelaskan sedikit. Bagian luar kan ada lubang vulva, itu lubangnya. Kalau vulva, kalau vagina itu liangnya. Kemudian lubang vulva itu ditutupi oleh bibir atau labia untuk melindungi lubang vulva. Dan apa yang namanya klitoris? Klitoris itu berbahasa Indonesianya adalah kelentit. Fungsinya adalah sebagai organ erektil. Lalu ada organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada ovarium atau indung telur, jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon. Dua, ada tuba falopi, berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada rahim. Nah, ini yang ketiga ada rahim. Rahim atau uterus, suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin dan mempunyai dinding yang bernama endometrium. Lalu ada vagina. Vagina suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Nah, tadi kan di bagian dalam itu yang pertama ada ovarium. Ovarium itu atau indung telur, tugasnya adalah untuk menghasilkan ovum, menghasilkan sel-sel telur, menghasilkan hormon-hormon reproduksi pada wanita. Hormon reproduksi pada wanita itu ada estrogen dan progesteron. Jadi intinya setiap 1 bulan si ovarium itu mempunyai folikel dan banyak kandungan folikelnya. Jadi setiap 1 bulan, setiap 1 folikel itu akan matang dan pecah, mengeluarkan atau menghasilkan ovum. Ovum yang keluar dari ovarium itu akan ditangkap oleh corong infundibulum. Nah, fungsinya untuk menangkap ovum yang keluar ketika ovulasi. Jadi, proses lepasnya ovum dari ovarium setiap 1 bulan, itu namanya adalah ovulasi. Lalu, ovum yang keluar akan ditangkap oleh infundibulum dan dibawa ke saluran tuba falopi atau opinduk. Tuba falopi atau opinduk. Nah, tuba falopi atau opinduk ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, nanti di ovinduk atau tuba falopi ini terjadi proses yang namanya fertilisasi. Fertilisasi adalah pertemuan antara ovum dengan sel-sel sperma. Jadi nanti itu si ovum akan berjalan di sepanjang tuba falopi, menuju ke uterus,
nanti di dalam tuba falopi akan terjadi fertilisasi dan bertemulah dengan sel-sel sperma. Maka ketika sel telur ada di dalam tuba falopi, disinilah yang disebut sebagai masa subur. Kemudian setelah melewati tuba falopi, masuk lagi ke dalam rahim. Rahim itu kan punya nama lain, yaitu uterus. Tadi namanya uterus atau rahim itu fungsinya untuk tempat pertumbuhan embrio. Nah, jadi ketika orang hamil, maka dia mengandung si anaknya di dalam perut. Maksudnya si anaknya itu yaitu si embrio yang tumbuh dalam rahim ini. Selanjutnya, kita ke organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria itu terdiri dari, saya akan menjelaskan dari skrotum, testis, epididymis, kelenjar prostat, kantong kemih, dan nanti menjual ke sini ya. Yang pertama ada skrotum, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang kedua, testis atau buah zakar berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga, ada epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang keempat, ada vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Lalu yang kelima, vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Baik, kita jelaskan sedikit. Organ reproduksi pria, skrotum terdiri dari otot-otot polos sehingga dia bisa secara tanpa disadari, bisa kontraksi dan bisa reaksi juga. Itulah sebabnya testis bisa mengendor, mengencang, tergantung pada suhu. Jika suhunya dingin, maka skrotumnya akan mengencang mendekati panas tubuh. Jika panas atau gerah, skrotum akan relaksasi sehingga mengendor. Yang selanjutnya adalah testis atau buah zakar. Nah, ini testis atau buah zakar. Testis atau buah zakar fungsinya untuk memproduksi sel-sel sperma. Selain itu, si sperma ada juga selain sel sperma, ada juga hormon yang namanya hormon testosteron yang diproduksi di dalam testis. Kemudian yang menempel dengan testis ada saluran meliuk-liuk atau epididymis. Yang menempel ini epididymis fungsinya adalah tempat untuk pematangan sel sperma. Nah, jadi tadi kan sel sperma dihasilkan di testis. Setelah dihasilkan di testis, tidak langsung dikeluarkan, tetapi dimatangkan terlebih dahulu di dalam epididymis. Nah, kemudian keluar dari epididymis masuk ke saluran panjang. Saluran panjang itu apa? Saluran panjang itu yaitu ini, vas deferens. Jadi kayak dari epididymis itu kan di sini ya, kayak itu nyambung ke saluran ini. Nah, ini vas deferens. Vas deferens fungsinya adalah untuk membawa sel-sel sperma dari epididymis sampai ke kantong sperma. Lalu langsung ke ini vesicosemiнаlis. Nah, ini ke sini kita bahas ini. Vesicosemiнаlis. Kantung sperma itu adalah vesicosemiнаlis. Fungsinya untuk menyimpan sementara sperma sebelum dikeluarkan. Selain itu, dia juga menghasilkan seminalis bersama. Lalu dari vesicula seminalis ada kelenjar prostat. Nah, kayak tadi kan si kantung sperma itu dia itu kan fungsinya menyimpan sementara sperma sebelum dikeluarkan. Selain itu dia juga menghasilkan seminalis bersama. Seminalisnya apa? Yaitu kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Jadi itu dihasilkannya secara bersamaan. Fungsinya untuk apa? Sebagai penghasil semen atau cairan semen. Cairan semen itu apa? Cairan semen itu cairan putih yang kental. Yang selanjutnya, kelenjar prostat berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Lalu ada uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar erektil atau corpus spongiosum, struktur garis tengah ereksi tunggal yang mengisi glans, merupakan bilik yang fungsi utamanya untuk buang air kecil dan ejakulasi. Terus ada saluran uretra. Nah, ini nih ada saluran uretra. Ada di dalam penis kalau saluran itu. Jadi saluran uretra itu ada dalam penis ya. Ini di sini ada di dalam penis saluran uretra. Kemudian ada kelenjar-kelenjar erektil yang namanya corpus spongiosum berfungsi sebagai jaringan erektil. Jaringan erektil itu apa? Yaitu corpus spongiosum yang berarti dia seperti spons yang bisa menembek, mengeras, membesar dan mengecil. Jadi intinya erektil itu berfungsi untuk memperbesar dan mengeraskan penis. Nah, biasa di sini biasanya ada kecil-kecil set itu. Itu namanya jaringan erektil.
Lalu nanti korpus spongilosa dan uretra itu ada di dalam suatu badan dan badannya itu adalah penis. Nah, jadi si korpus spongilosa dan uretra itu ada di dalam suatu badan. Nah, badan itu ini nih si penis ini. Nah, penis ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam saluran reproduksi wanita untuk memasukkan sel-sel sperma. Terima kasih.